Baik, selamat siang untuk ibu dan bapak sekalian. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan dan berdiri kami di sini untuk mempresentasikan mengenai teks persuasi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dan menampilkan slogan. Saya Edwin, saya pemilihan. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 dari 92 memiliki materi teks persuasi. Ada kata rujukan, ada kata ajakan, ada kata himbauan dan juga larangan. Kelompok 4 semakin di depan. Hargai apa teman-teman? Hargai kelompokmu. Ayo bekerja sama. Sini kami akan mulai materi kami. Apa itu teks persuasif? Akan dibacakan oleh teman kami. Apa itu teks persuasif? Persuasif adalah teks yang berisian dalam saran, tujuan, himbauan, larangan atau perintah pada seseorang untuk melakukan sesuatu hal dan tujuan yang diinginkan dicapai oleh penulis teks tersebut. Bentuk tulisan verifikasi yang bertuju untuk meyakinkan pembaca bahwa Nah, yang selanjutnya yaitu ciri kebahasan teks persuasif akan dijelaskan oleh teman kami. Ada ciri kebahasan teks persuasif yaitu memakai kata penting seperti seharusnya ada sebatasnya. Kedua, memakai kata penghubung argumen, contoh itu sebab, karena, akibat, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata imperatif, yang dimana contohnya ayo, jadikanlah, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu menggunakan kata hubung, contohnya itu dilatasi dari berdasarkan kata hubung pada pendapat dan lain-lain. Sekian yang dapat dijelaskan saya. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur teks persuasif akan dijelaskan oleh saya sendiri. Isu adalah suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh sesuatu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan menyesuaikan sektor swasta. Isu berarti sebuah pokok permasalahan. Nah, yang selanjutnya yaitu argumen. Argumen adalah alasan untuk memperkuat atau menendang suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Yang selanjutnya yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan adalah inti teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu penegasan kembali. Penegasan kembali yaitu penegasan pertanyaan, pernyataan sebelum ditandai dengan kata demikian, dengan demikian, dan oleh karena itu. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis teks persuasif akan dijelaskan oleh kami. Baik, terima kasih rekan pertanyaannya. Jadi, adapun jenis-jenis dari teks persuasif yaitu yang pertama persuasif politik. Persuasif politik biasanya dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkesimpangan dalam bidang politik dan kenyataan. Yang kedua, persuasif pendidikan adalah suatu teks yang dibuat dan dengan tujuan untuk membujuk para pembaca agar dapat bertindak dan berpikir sesuai dengan konsep dan tujuan dari pendidikan. Yang selanjutnya, persuasif iklan. Ialah yang dimaksud untuk menciptakan kesukaan, referensi, keyakinan, atau pembeli suatu produk atau jasa. Dan yang terakhir yaitu persuasif propaganda. Jenis paragraf persuasif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan tujuan pembaca mau mempercayai dengan apa yang diterangkan oleh penulis dalam paragraf tersebut. Sekian dari saya. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari teks persuasif akan dijelaskan oleh teman kami. Nah, adapun sifat-sifat dari teks persuasif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi
setelah saya kesempatan untuk menjelaskan contoh dari teks persuasi kelompok kami. Patuhi lalu lintas. Hindari macet dan kecelakaan dengan patuhi peraturan lalu lintas. Berlalu lalang di jalan raya merupakan suatu kegiatan yang sangat merugikan apabila ketika terjadi macet panjang. Bahkan bisa terjadi sebuah kecelakaan. Berlalu lalang di lalu lintas merupakan suatu kegiatan yang sudah sering dilakukan, berlebih bagi para pekerja seperti supir, ojek, dan lain-lainnya. Apabila kita mematuhi peraturan lalu lintas, pasti aktivitas berlalu lalang dapat berlangsung dengan cepat dan lancar tanpa mengalami macet, pertengkaran dengan pengemudi lain, bahkan kecelakaan. Namun apabila seseorang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, contohnya seorang pengemudi yang terus menerobos lampu merah, pengendara motor yang menggalau-galau di jalan, parkir di sembarangan tempat, tidak memperdulikan papan pemberitahuan, tentunya dapat membuat aktivitas di jalan raya akan berlangsung lama. Dan sangat kacau. Tahukah kamu akibat tidak mematuhi peraturan di lalu lintas ada banyak korban yang kehilangan nyawanya. Ada juga kehilangan anggota tubuh akibat tidak patuh di jalan raya. Contohnya 2 truk yang saling tabrakan mobil yang tertabrakan sepihak, belum kendaraan, bahkan orang-orang yang tidak bersalah pun kehilangan nyawa atau sesuatu yang berada baginya. Karena kecelakaan di lalu lintas, contohnya pengendara yang ugal-ugalan menabrak orang lain di jalan. Jadi ayo patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nyawamu bisa hilang, begitupun orang lain. Maka pahami dan patuhi peraturan lalu lintas agar aman semuanya tanpa ada yang terluka. Karena ada kata bijak yang berkata suatu perjalanan akan lancar bila kamu patuhi peraturan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembali kepada Bapak. Nah, yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Nah, jadi kami dari kelompok 4 sebelumnya meminta maaf karena tidak menampilkan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya akan dijelaskan oleh teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi adapun kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks persuasif kami yaitu mengandung kata kerja imperatif, contohnya adalah perintah imperatif yaitu patuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, mengandung kata ajakan dan rujukan, yang dimana mengajak pembaca mematuhi atau melaksanakan segala hal yang disampaikan pada teks persuasif. Yang ketiga, mengandung kata kerja mental yaitu kehilangan nyawa, menabrak orang lain. Dan yang terakhir, mengandung kata konjungsi yaitu apabila, maka, jadi, tentunya, namun. Sekian dari saya. Sekian dari kami kelompok 4, banyak salah kata yang kami buat.